Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cindo TV Lampung, kembali berjumpa dengan saya Yudit Samanta untuk program Tamu Kita hari ini. Untuk mencerdaskan atau untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, kita perlu adanya aturan. Dan aturan tersebut biasa kita sebut dengan kebijakan publik. Kebijakan yang akan diambil pemerintah, yang mana yang akan diambil, yang mana akan dijalankan atau yang tidak. Whatever government to do or not to do. Di studio kali ini sudah hadir bersama Yudit Samanta, Bapak Dr. Dedi Hermawan MSI selaku pengamat publik. Seperti pagi ini, BBM sudah turun lagi harganya. Dan ini diambil kebijakan oleh pemerintah karena BBM dunia kembali terjun payung. Selama 60 menit, Yudit Samanta akan bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama langsung ke Bapak Dr. Dedi Hermawan MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, hari ini kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Mbak, walaupun dingin ini ya. Bung, Mendung. mau tanya, pagi ini sudah sempat ngisi BBM belum Bung? Sudah pagi-pagi tadi setelah subuh, saya langsung ke SPBU. Luar biasa Bung, sekarang BBM kita turun ya Bung. Turun ya. Karena Alhamdulillah turun. Alhamdulillah turun. Tapi Bung, ini ada lagi nih, kalau Bung melihat ini seperti apa? BBM turun sempat kemarin 7.600, sekarang 6.700 ya kalau nggak salah ya. Ini melihat ini pemerintah mengambil kebijakan penurunan BBM ini seperti apa Bung? Ya karena ikut tren pasar dunia ya, pasar internasional bahwa harga minyak dunia juga turun, sehingga kemudian ya pemerintah menyesuaikan harga minyak di dalam negeri gitu ya, sehingga terjadi penurunan lagi. Walaupun ya mungkin dalam beberapa waktu ke depan harga minyak akan turun terus, mudah-mudahan turun terus gitu ya. Amin. Sehingga kebutuhan biayanya juga bisa lebih murah gitu ya, subsidinya juga nggak terlalu besar, sehingga rakyat bisa lebih BBM itu bisa lebih mudah gitu. Oke. Bung Dedi Hermawan MSI ini beliau adalah juga mantan Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik Lembaga Penelitian Unila. Bung Dedi, sebelum wacana BBM akan naik pada tempo hari, itu sembako udah naik duluan Bung. Ya. Dan sekarang ketika BBM sudah turun, itu susah sembako turunnya. Atau katakanlah ini ya, apakah kebijakan yang diambil pemerintah seperti ini kalau dilihat dari Bung Dedi sebagai pengamat publik, kebijakan publik seperti apa Bung? Memang kalau menyangkut harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat ya, termasuk barang-barang lain ya, dia memang pasti berpengaruh ya. Ketika harga BBM itu naik, maka dia ikut naik gitu ya. Menyangkut proses produksi dan sebagainya. Nah, ketika turun, harga BBM turun, tentu harapannya juga bisa otomatis turun. Kalau mekanisme pasarnya itu berjalan sempurna, maka dia akan terjadi penyesuaian-penyesuaian, ya kan? Nah, kalau kita lihat ya beberapa sudah mengalami penyesuaian ya, karena kos produksi dan sebagainya. Tapi kalau ada yang nggak turun, misalnya kayak tarif dasar listrik itu kan nggak turun. Padahal itu juga menggunakan bahan bakar kan gitu. Nah, ini mesti intervensi pemerintah lah seperti ini. Termasuk juga nanti kalau ada barang-barang di pasar itu nggak turun, ya pemerintah memang harus intervensi. Harus koordinasi dengan pengusaha dan sebagainya agar bersinergi lah, sehingga kebutuhan itu bisa juga turun barang-barang itu. Nah, ini perlunya sinergi antara pengusaha dan pemerintah di situ. Iya, kalau itu yang terjadi Bung, fenomena yang kita lihat saat ini nih, sembako sudah sulit untuk turun. Katakanlah ongkos angkot aja sudah sulit untuk turun kan, padahal BBM sudah turun. Begitu mereka menaikkan gampang. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini apakah memang berpihak nggak untuk masyarakat kalau kita lihat dari pengamatan Bung Dedi? Kebijakan penurunan BBM. Kalau kebijakan penurunan BBM ya tentu ini sejalan dengan keinginan publik gitu ya. Bahwa kalau bisa memang, apalagi dalam jangka panjang, kalau kita punya kedaulatan energi misalnya, tentu BBM bisa lebih murah lagi. Nah, penurunan BBM ini tentu sejalan dengan aspirasi masyarakat. Artinya daya beli, ya sebenarnya kalau daya beli masyarakat juga bagus ya, harga BBM berapapun dia bisa akses kan. Cuma persoalannya kan problem di ekonomi kita gitu. Nah, sehingga ketika ini turun dan kekuatan daya beli masyarakat juga belum baik, tentu ini sejalan dengan keinginan masyarakat gitu. Satu lagi nih,
kita masih agak bertanya-tanya, apakah kebijakan pemerintah yang diambil saat ini terkesan, maaf nih Bung, trial and error? Tidak semua sebenarnya. Iya. Kayak misalnya kalau dalam konteks kebijakan BBM ini memang ada yang trial and error. Kayak misalnya kita belum berhasil merumuskan gimana cara mengontrol agar subsidi itu tepat sasaran, terutama dalam hal akses BBM itu. Betul. Pernah ada kartu, pernah ada kemudian pengawasan di SPBU, kemudian nggak jalan semua. Dalam hal-hal seperti ini bisa dikatakan kebijakan itu trial and error gitu kan. Tapi kalau dalam kebijakan yang lain, misalnya pembangunan kebijakan infrastruktur, sumber daya manusia, pendidikan dan sebagainya, kelihatan ada upaya untuk kontinuitasnya gitu kan. Nah, dalam case-case tertentu seperti yang saya jelaskan tadi, memang ada yang trial and error. Kayak misalnya kebijakan politik, ya soal pemilihan kepala daerah, ya itu kan ada trial and errornya. Coba langsung kisruh, coba lagi pemilihan DPRD misalnya juga terjadi penolakan. Memang ada yang try and error, tapi tidak semua. Terus kalau menurut Bung Dedi sendiri, apakah dalam mengambil kebijakan publik ini pemerintah harus bisa dibilang adanya dalam melibatkan kebijakan publik, melibatkan partisipasi masyarakat nih Bung? Ya. Dan bagaimana selama ini tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengambilan kebijakan? Kalau dalam konteks, memang macam-macam ya konteks kebijakan itu ya, kita bisa lihat. Tapi secara umum saya lebih melihat bahwa partisipasinya masih semu ya, karena lebih banyak dimobilisasi dibandingkan karena kecerdasan politik ya atau rasionalitas mereka gitu. Tapi secara umum masih dimobilisasi ya. Misalnya kalau kita lihat dalam konteks pemilihan kepala daerah itu lebih karena ya dulu ada istilah NPWP kan, nawar piro wani piro gitu kan. Nah, itu ada bahwa masyarakat itu belum berdasarkan pada kesadaran politiknya untuk menentukan pilihannya, tapi lebih banyak dimobilisasi karena faktor ya materi dan sebagainya begitu. Sehingga memang secara umum partisipasinya masih semu dibandingkan sebuah kesadaran kolektif ya bahwa mereka ikut dalam proses pengambilan keputusan. Dan apakah ketika kita bicara masalah partisipasi yang masih semu tadi ya Bung, apakah itu yang sudah tepat untuk menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat, katakanlah seperti itu ya Bung ya. Pemerintah ya udah begini berarti harus jalankan, atau memang ada terobosan-terobosan lain untuk memang harus melibatkan masyarakat supaya nggak semu tadi, Bung? Ya, pada akhirnya memang pemerintah harus memfasilitasi ya. Jadi kalau kita biarkan masyarakat belajar sendiri mungkin lambat ya proses transisinya. Nah, mungkin pemerintah bisa berinisiatif untuk menciptakan program-program kebijakan-kebijakan yang memberikan kanal-kanal bagi mereka untuk menyalurkan aspirasi. Misalnya dalam peraturan daerah itu ada peraturan tentang partisipasi publik dalam pelayanan misalnya, atau dibuka partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Nah, pemerintah perlu juga membuat pintu-pintu yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk partisipasi. Misalnya dalam hal DPRD ketika mengkritisi pemerintah, dia bisa mempublish laporan-laporan kinerja itu, sehingga bisa memicu partisipasi. Oke, Bung, seru sekali sepertinya pembicaraan. Ada bagaimana trik-trik pemerintah atau bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil untuk memicu partisipasi masyarakat dalam hal ini ya, dilibatkan dalam kebijakan publik ini. Dan pemirsa Sindo TV Lampung, kita masih bersama Bung Dedi yang juga mantan Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik Lembaga Penelitian Unila. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan.
setiap Senin sampai dengan Jumat hanya di Sindo TV Lampung. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pemirsa Sindo TV Lampung, Edith Samanta masih bersama dengan narasumber kita dan tamu kita yang di studio ini sudah pasti tidak asing lagi. Bapak Dr. Dedi Hermawan MSI, kita bicara masalah kebijakan publik. Segera kita menuju beliau kembali. Bung Dedi, lagi-lagi nih saya ingin bertanya. Kalau pekan kemarin, Presiden kita mengumumkan penundaan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mengapa sampai ditunda? Dan kalau menurut Bung Dedi, apakah DPR sudah menyetujuinya? Kalau DPR sudah menyetujui kan, Iya. ketika dia sudah menerima usulan calon tunggal itu dibahas, kemudian ada kontroversi, tapi sebagai lembaga politik dia tetap membahas soal persoalan hukum kan persoalan lain ya. Iya. Tetap dibahas, kemudian ya informasi yang kita dapat juga calon tunggal ini punya kapasitas yang bagus ya dalam kalau dia diproyeksi jadi Kapolri nanti gitu kan. Sehingga kemudian diputuskan diterima oleh DPR dan dikembalikan kepada Presiden. Nah, persoalannya dari sejak pengusulan awal itu kan ada kontroversi. Karena diidentifikasi, sudah ditandai oleh KPK bahwa calon tunggal ini itu terkena sangkaan rekening gendut, gitu kan. Sehingga sudah di KPK menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar ini ditunda, agar tidak ditarik kembali macam-macam. Tapi desakan politik ya kan terhadap Jokowi supaya ini dimajukan. Nah, Presiden tetap memajukan. Nah, kemudian dikembalikan setelah disetujui kan kemudian diterima oleh Presiden. Nah, tapi tuntutan publik opininya sangat besar supaya ini dibatalkan. KPK juga meminta supaya ditinjau kembali gitu. Jadi desakan penolakannya itu sangat besar. Sementara desakan politik termasuk kekuatan-kekuatan politik di belakang Jokowi, ya pengusungnya itu menginginkan tetap dilanjutkan. Kan dilema seperti itu kan? Iya, ini sudah mulai seru nih. Dilema. Bung Dedi, kalau itu yang terjadi sebelum aku masuk, apakah ada pesan? Apakah ada pesan politik balik? Jelas. Iya, jelas. Presiden Jokowi itu tersandra kalau menurut saya. Tersandra oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada sekarang. Baik, gitu ya kan. baik. Dan kita tahu semua siapa Budi Gunawan itu kan orang sudah tahu. Walaupun dia kan mantan notabene, iya. Ini ajudannya Presiden Megawati kan, yang Betul. sekarang ketua umum PDIP. Betul Bung Dedi. Walaupun notabene beliau sendiri, Bapak Budi Gunawan sendiri mengatakan kalau memang saya terlibat dengan hal tersebut, rekening gendut tadi, silakan dicek dan tidak mungkin ada buktinya, begitu ya. Kalau Bung Dedi melihat ini seperti apa, Bu? Loh, KPK juga lembaga yang kredibel ya. Iya. Dia tidak sembarangan kan ketika dia Memutuskan. merilis orang Iya, atau merilis. memutuskan tersangka itu kan Iya. nggak main-main. Artinya dia punya data yang akurat juga. Kalau sampai nggak akurat, ini mempertaruhkan citra KPK. KPK itu kan di mata publik sekarang dianggap ya, dinilai sebagai satu-satunya lembaga yang kredibel di antara penegak hukum yang lain. Ini kalau sampai dia melakukan kesalahan dalam hal ini, itu bisa terjun bebas dari bahasa tadi itu. Kepercayaan terhadap lembaga ini bisa habis gitu. Iya. Makanya nggak main-main. Iya. Dan kalau menurut Bung Dedi sendiri dari pengamat publik ya, kebijakan publik, sebelum KPK memutuskan atau kalau nggak salah H-1 KPK mengumumkan bahwa itu masuk ke dalam tersangka ya kan? Tersangka ya Bung ya kalau nggak salah. Jadi tersangka. Iya, dari tersangka itu pada saat
Jokowi mengumumkan sebagai calon, Betul. ya kan? Langsung naik isu ini sebagai tersangka. Bung Dedi melihat itu seperti apa, Bung? Jadi Momennya memang pas banget ini. iya, jadi KPK itu seperti sebenarnya sudah memberikan warning ya dari sejak pemilihan menteri pada saat itu, termasuk dalam list juga kan Budi Gunawan ya. mungkin. Ya, oke. Artinya rekam jejaknya sudah dideteksi jauh hari, tapi karena ada paksaan dalam secara politik ya supaya tetap dimajukan, sehingga akhirnya Presiden Jokowi juga memajukan itu. Nah, KPK menilai sepertinya warning selama ini tidak agak diabaikan gitu ya, sehingga kemudian melakukan aksinya itu begitu sehari sebelumnya gitu kan. Jadi seperti kejutan-kejutan yang dilakukan lembaga KPK ini membuat ya suasana politik nasionalnya menjadi gaduh juga. Sehingga KPK dinilai juga seperti lembaga hukum plus juga dengan dalam tanda petik lembaga politik juga, karena dia melakukan aksi-aksi yang ada di domain politik gitu. Sehingga orang ini kok KPK membuat situasi politik juga menjadi rame gitu. Alright. Ya kan? Kalau itu yang terjadi, Bung Dedi, aku jadi berpikir gini, berarti ada memang kebijakan publik yang pemerintah mau ambil atau mau jalankan atau tidak jalankan. Benar kata orang di luar sana, whatever government to do or not to do kan. Kalau itu yang terjadi, Bung Dedi sendiri melihatnya seperti apa kebijakan publik kita? Ya, ketika Balik dia ke semu tidak, tadi ya, Bung? ya ketika pemerintah itu tidak melakukan sesuatu, itu juga ada rasionalitasnya. Ya misalkan nanti andaikan Jokowi ini menunda misalnya, itu kan juga karena ada desakan-desakan, terutama dari kelompok kekuatan civil society yang ada di belakang KPK itu kan, yang terus mendesak ya supaya itu. Mereka juga pendukung Jokowi pada saat maju presiden waktu itu, sehingga dilema kan di situ. Nah, ketika dia tidak mengambil keputusan apapun dengan ya menunda dalam hal ini misalnya, itu kan juga ada banyak rasionalitasnya, ada banyak kalkulasinya supaya tidak terjadi kegaduhan ya, dalam menjalankan pemerintahan. Karena presiden juga ingin bahwa program-programnya itu bisa terlaksana dengan baik gitu kan, dan kegaduhan politiknya tidak terlalu banyak gitu. Nah, ini pilihan untuk tidak menunda ini, saya lihat memang pilihan yang moderat gitu ya, supaya KPK juga diakomodasi, kekuatan politik di belakangnya juga diakomodasi, DPRD juga diakomodasi, presiden juga menjadi ada waktu jeda sejenak ya untuk tidak terjebak dalam bola panas itu. Bung Dedi, jika itu yang terjadi, apakah kebijakan penundaan akan menyulut ketegangan atau kurangnya harmonisasi presiden dan DPR nih? Seperti di awal pemerintahan kabinet kinerja tadi. Kalau saya pikir enggak ya, karena nggak terlalu jauh sampai sejauh itu. Kalau dinamika kecil-kecil itu biasa lah ya dinamikanya. Tapi kalau sampai ekstrim, saya pikir enggak. Kenapa? Karena kekuatan koalisi Indonesia Hebat juga besar di sana ya. Kemudian kita lihat juga kompromi politik juga sudah berjalan ya sejauh ini ya. Kemudian kekuatan koalisi Merah Putih juga sedikit agak goyang kan sekarang, sehingga memang kalau sampai menyebab kasus penentuan Kapolri ini menciptakan ketegangan, enggak sebenarnya. Justru sebenarnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang ini kan lebih kompromi sebenarnya. Dengan KPK, dengan DPR, termasuk juga PDIP sendiri gitu kan. Lebih kompromi sehingga nggak menciptakan sebuah ketegangan. Beda kalau kayak tadi itu BBM itu misalnya, kalau sampai naik lagi itu baru bisa terjadi ketegangan. Ketegangan udah mulai ya gitu ya. Kalau dalam kasus seperti ini, kalau menurut saya enggak terlalu. Bung Dedi, kalau tadi kita sudah bicara masalah ya bisa dikatakan balas budi ya. Ya, politik balas budi ya. Politik balas budi ya, ada titipan atas itu untuk yang isu terjadi sekarang. Nah, kalau menurut Bung Dedi sendiri, mohon maaf nih Bung Dedi, di Provinsi Lampung, kabupaten, kota, adakah kebijakan yang berdasarkan politik balas budi tadi, Bung Dedi? Banyak sebenarnya. Hampir di semua kabupaten, kota, provinsi itu politik balas budi semua. Baik antara kepala daerah dengan DPRD, maupun di dalam penempatan orang-orang di dalam jajaran pemerintahan itu sendiri.
fenomena yang sering terjadi itu adalah kalau kepala daerah berasal dari satu kabupaten, maka biasanya banyak pejabat-pejabat dari kabupaten masuk di instansi itu. Gitu. Oke, kita tahan dulu, nanti Yudit akan tanya lagi Oke. masalah seputaran politik balas budi Budi, untuk iya. Provinsi Lampung ya Bung Dedi. Oke, pemirsa Sudah TV Lampung, Yudit Samanta beserta dengan narasumber kita Dr. Dedi Hermawan MS. Ia akan segera kembali masih di tamu kita hari ini. Jangan kemana-mana. Cause the players gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Heartbreakers gonna break, 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 break. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta karoten, dan omega 9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, untuk menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memang perlu adanya aturan. Dan aturan itu biasa secara umum kita sebut dengan kebijakan publik. Mana yang akan diambil, mana yang akan dijalankan, dan mana yang akan tidak dijalankan. Kembali kita masih bersama dengan Dr. Dedi Hermawan MSI selaku pengamat kebijakan publik. Mari. Bung, kita lanjutkan lagi tadi Bung, politik balas budi yang ada di Provinsi Lampung, di Kabupaten, Kota, itu seperti apa Bung kalau Bung lihat? Ya, gejala yang paling kelihatan itu adalah biasanya dalam penempatan pejabat ya, rolling dan sebagainya. Kalau kita ambil contoh misalnya di Pemda Provinsi ya, itu dalam 1 tahun ini sudah terjadi hampir 3-4 kali rolling ya kan. Yang rolling ini disinyalir, ya bisa dibaca lah oleh publik secara umum juga bahwa memang sangat kuat dengan politik balas budi itu. Kenapa itu terjadi? Karena ya memang ada kelemahan dalam sistem pemilihan kepala daerah ya. Karena terutama incumbent ya. Incumbent itu ketika maju biasanya ya ada sokongan-sokongan juga dari birokrasi, baik di provinsi maupun di daerah juga gitu kan. Kalaupun bukan incumbent, misalnya dari calon di luar incumbent itu juga sama. Dia juga ada support dari mungkin pengusaha, support dari kekuatan masyarakat misalnya kan, atau dari kelompok-kelompok profesional dan sebagainya, asosiasi pengusaha. Biasanya begitu sudah selesai, menang, nah biasanya ada titipan-titipan baik kebijakan, pesanan kebijakan. Nah kebijakan ini kan bisa kebijakan dalam hal pembangunan maupun kebijakan dalam hal penataan birokrasi. Nah ada titipan-titipan, ya kan? Ketika menempatkan orang-orang itu bisa jadi karena
balas jasa tadi itu. Dia Oke. sudah invest di dalam mendukung pada saat dia jadi kepala daerah. Kemudian dia titip orang. Iya. Biasanya. Nah, itu biasanya politik balas budinya seperti itu. Dan ini hampir di hampir semua kabupaten kota lah terjadi seperti itu. Bung Dedi, jika itu yang terjadi, ada titipan, adanya politik balas budi dan lain-lain. Jika itu yang terjadi, Ya. maka sepertinya jauh ya wajah kebijakan publik kita ini dari Publik, harapan ya. ya kan, kebijakan publik Ya. dari harapan jauh seperti ya, karena orang-orang titipan tersebut belum tentu orang yang punya bisa dibilang punya kapasitas dan punya kemampuan yang diinginkan Ya. oleh masyarakat. Ini Bung Dedi melihat ini seperti apa nih, Bung? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kalau pemerintah mau peka ya, kepala daerah mau peka bahwa ada harapan dari masyarakat yang diartikulasikan dengan sangat jelas ya, bahwa mereka menginginkan birokrasi yang profesional, mereka menginginkan birokrasi yang responsif, yang kinerjanya tinggi. Nah, untuk itu mestinya di dalam rekrutmen pejabat, penempatan orang itu dasarnya adalah kompetensi, profesionalitas, bukan karena titipan-titipan itu, bukan karena klik persaudaraan, ya, bukan karena pesanan dari kekuatan tertentu misalnya, gitu kan, atau politik balas budi. Kalau itu yang terjadi, memang kemudian kita bisa saksikan bahwa kenapa misalnya ya BPK hampir setiap tahun merilis temuan-temuan penyalahgunaan keuangan, ya, kinerja yang buruk dan sebagainya. Itu kan gambaran dari rendahnya sumber daya manusia yang ada di pemerintah itu. Kenapa sumber daya manusia rendah itu ditempatkan menjadi pejabat-pejabat sehingga pengelolaan pemerintahan menjadi kurang bagus kan kinerjanya? Itu karena rekrutmennya itu nggak beres. Rekrutmen itu dasarnya bukan karena kompetensi, bukan karena keinginan publik yang kuat tadi itu, tapi karena nepotisme misalnya. Nah, itu yang terjadi. Baik. Karena politik balas budi. Baik. Sehingga ya implikasinya adalah pengelolaan pemerintahan yang buruk, pengelolaan keuangan yang buruk, pembangunan kualitasnya juga buruk, yang dirugikan adalah masyarakat pada akhirnya begitu. Baik, dan sangat kita tidak inginkan ya. Betul, Makanya tidak inginkan. terjadi selalu ketegangan antara masyarakat dan pemerintah mungkin seperti itu. Bung Dedi, ini Yudit mau tanya nih, apakah memang cita-cita dari kecil Bung Dedi sejak kecil ini menjadi pengamat kebijakan publik atau memang ada cita-cita sendiri, Bung? Iya, kalau dari kecil memang belum terbayang ya. Kecilnya itu kapan ya? Kalau masih TK belum punya pikiran biasanya. Kalau lebih TK kan menonjol biasanya gitu. ditanya maunya jadinya apa ya? Mau jadi insinyur dan segala macam. Tapi munculnya keinginan untuk menjadi pengajar terutama ya, yang bergelut dalam dunia pendidikan itu setelah SMA atau pada saat SMA ya. Sudah mulai kelihatan. Itu sudah mulai terpikirkan itu. Kemudian ya mungkin juga ada pengaruh dari orang tua juga kan mantan guru juga gitu ya. Dan kemudian setelah lebih mengkristal lagi begitu kuliah. Oke. Begitu kuliah itu kuliahnya juga di FISIP kan. FISIP kan agak dinamikanya tinggi ya. Dinamika kajian, wacana, diskusi dan lain-lain tinggi, sehingga memang keinginan untuk menjadi pengajar di bidang sosial politik itu menjadi sangat kuat di situ. Munculnya di situ. Bung Dedi, satu lagi nih pertanyaan, jika itu yang terjadi boleh tahu nggak, boleh di-share dengan kita jenjang pendidikan Bung Dedi, backgroundnya sampai menjadi bisa menjadi pengamat kebijakan publik. Jadi mulai dari S1 ya? Iya. Ya, kalau S1-nya saya di jurusan pemerintahan di FISIP Unila. Itu selesai saya tahun 99. Kemudian dilanjut di S2-nya di jurusan administrasi publik, itu di FISIP UGM. Tahun 2002 selesai saya. Iya. Kemudian 2003 saya mulai masuk di Unila. Ya kan? Jadi saya jadi dosen itu setelah saya menyelesaikan studi S2 itu. Oke. Melakukan Tridharma perguruan tinggi sampai tahun 2007 di Unila, baru kemudian 2007 saya melanjutkan S3 di administrasi publik juga di Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya Malang. Nah, itulah perjalanan saya. Yang saya ketahui Bung Dedi banyak sekali mengikuti kegiatan organisasi ya. Organisasi apa saja dan itu ketika mahasiswa aktif di mana dan jabatan formal di kampus inilah itu sebagai Ya apa? memang salah satu ya bagian dari perjalanan hidup yang ikut membentuk kita sampai sekarang ini adalah keaktifan semasa SMA.
Itu saya aktif di organisasi pelajar Islam, ya, pelajar Islam Indonesia. Kemudian di kuliah saya aktif di organisasi kemahasiswaan, di himpunan mahasiswa Islam, terutama di ekstranya. Kalau di intranya ya saya aktif di surat kabar mahasiswa Teknokra juga aktif. Kemudian jadi ketua BEM FISIP Unila juga tahun 97-98 itu pas saat reformasi 98 gitu ya. Sehingga ya sedikit banyak ikut dalam sejarah 98 lah. Kemudian kalau di profesi sekarang saya ikut di Asosiasi Ilmu Administrasi Publik IAPA, kebetulan saya jadi sekretarisnya. Jadi ini sebuah asosiasi kumpulan ilmuwan administrasi publik lah. Oke, Bung Dedi, sebagai pengemban Tridharma Perguruan Tinggi, apa saja nih Bung pengabdian masyarakat yang sudah Bung Dedi lakukan? Mohon maaf, monggo Bung. Ya, memang dosen itu 3 itu ya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ya. Kalau mengajar kita reguler, hampir tiap semester dosen tuh ngajar ya 3 sampai 4 mata kuliah lah. Kemudian kalau penelitian itu juga rutin, setiap tahun itu minimal 2 penelitian. Jadi Unila itu menyiapkan dana hibah ya, yang setiap semester, setiap tahun itu diberikan kesempatan untuk berkompetisi gitu ya. Kita rutin juga melakukan riset, dan pengabdian di masyarakat kita biasanya turun ke desa-desa, Mbak. Desa-desa memberikan pelatihan bagaimana penyusunan RPJM desa, tentang pengelolaan keuangan desa, kepemimpinan desa. Itu kita pernah di Lampung Selatan, itu ada forum sekretaris desa kita pelatihan. Pernah juga di Prengsewu, di kecamatan gitu kan. Kemudian pernah juga di LSM juga kita penelitian pengabdian tentang pelatihan manajemen gitu. Luar biasa ya. Apakah itu tidak merepotkan kalau bisa dibilang tadi kita lihat tayangan di video tayang tadi dengan 2 orang putra putri, kemudian dengan komplain nggak selama ini ibu istri atau nyonya di rumah? Ya ada sedikit komplain gitu ya. Memang akhirnya kita harus mengatur waktu. Biasanya di akhir pekan biasanya kita bisa maksimalkan di situ. Kadang-kadang dalam seminggu itu memang waktu yang agak longgar itu paling hanya 2-3 hari ya. Itu juga biasanya menjelang sore gitu, udah agak longgar. Kalau Senin sampai Jumat itu biasanya agak penuh ya. Pulangnya rata-rata udah hampir malam gitu. Bung Dedi, selama Bung Dedi melakukan kegiatan bisa dibilang organisasi, masuk ke dalam kelembagaan atau apapun, atau sebagai di sini pengamat kebijakan publik, pernah nggak ada momen khusus atau ada tekanan khusus atau ada peristiwa khusus yang susah nih aku kalau mau ikut di sini, atau sepertinya berat nih, itu seperti apa? Atau pernah ada pesan khusus tadi, Bung Dedi? Saya dengan media kan banyak berinteraksi, termasuk pernyataan-pernyataan saya sering agak keras gitu kan, sehingga kemudian beberapa pihak yang terkena itu komplain dan ya banyak disampaikan ke saya gitu kan. Termasuk beberapa kepala daerah di Lampung ini juga menyindir saya dalam beberapa event. Tahu apa dokter kebijakan itu katanya. Baik. Gitu. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, tahu apa dokter tentang kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah? Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Would be impossible, falling out of love. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya.
LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, masih bersama Yudit Samanta dan narasumber kita pagi hari ini adalah Dr. Dedi Hermawan MSI yang katanya tadi tahu apa sang dokter mengenai kebijakan publik. Oke, kita bicara dan ini sepertinya makin seru ya pemirsa. Ya. Bung, Ya. Mengenai saat ini Perpu soal pemilu kada semakin gak jelas nih sepertinya. Bagaimana nasib pemilu kada di Lampung kalau menurut Bung Dedi Hermawan? Iya, ini sangat tergantung dari kecepatan pusat ya untuk segera membreakdown turunan dari Perpu. Soalnya kan Perpu belum bahas, ya kan. Ini menunggu keputusan final dari DPR. Baik. Apakah menerima atau menolak? Baik. Ya kan. Kalau menerima, maka kemudian pusat juga harus segera membuat turunan peraturannya. Baik. Nah, ini kan harus cepat. Kenapa? Karena sudah diputuskan bahwa pemilu kada serentak itu di tahun 2015. Ini sudah masuk 2015. Ya kan? Persiapannya butuh waktu yang nggak singkat gitu kan. Nah, makanya nasib pemilu kada di Provinsi Lampung nih yang serentak ini memang tergantung dari kecepatan pusat untuk membuat aturan-aturan turunannya. Kan banyak itu yang perlu diatur, soal kampanye murah seperti apa, soal pencalonannya apa satu paket atau tidak satu paket itu kan. Kemudian soal sosialisasinya, soal bagaimana partisipasinya nanti. Ini kan perlu aturan yang akan sebagai guidance bagi KPU di kabupaten kota. Oke. Kalau ini lambat ya ini nanti bisa jadi mengganggu tahapan-tahapan pemilu kada yang ada di Provinsi Lampung ini. Dengan tahapan-tahapan aturan pemilu kada yang saat ini bisa dibilang masih samar-samar, bisa dibilang itu belum jelas ya kan. Apakah ini kalau Bung Dedi pandang masih sebagai masih bisa dikatakan memilih elit atau ini masih tetap mendahulukan kepentingan masyarakat nih? Ya, memang sangat tergantung. Ya, memang kalau proses selama ini karena kita lihat tadi partisipasi politiknya juga masih dimobilisasi sehingga yang banyak mobilisasinya tinggi itu kan banyak elit ya. Masyarakat tuh tinggal nerima aja kan siapa yang dicalonkan dari parpol apa independen, sehingga memang yang banyak berinisiatif itu memang elit-elit. Iya. Sehingga wajar kalau di dalam pemilu kada di Indonesia ini memang calon yang murni muncul dari keinginan publik itu masih sangat minim ya. Lebih banyak dorongan dari konstelasi persaingan elit di tingkat daerah, elit politiknya. Sehingga yang muncul memang ya mereka-mereka yang didukung oleh kekuatan-kekuatan finansial yang besar itu ya. Dan masyarakat yang pragmatis itu kan akhirnya didekati dengan pendekatan pragmatis juga. Soal siapa kepala daerah ini, track recordnya dan sebagainya kan masyarakat secara umum kan kurang care ya. Bagi mereka apa yang bisa dia terima dan kemudian dia pilih calon itu gitu ya. Sehingga memang kepala daerah yang ada sekarang ini memang belum merepresentasikan aspirasi publik secara utuh gitu ya. Kalau menurut Bung Dedi sendiri ini yang mana nih Bung Dedi, prediksi Bung Dedi ya? Apakah dipilih langsung oleh rakyat atau kembali nih dipilih oleh DPRD? Kalau prediksi saya pemilihan kepala daerah ini masih dilakukan secara langsung ya. Karena dari sejak kisruh dari usulan pemilihan di DPRD itu kan sudah terjadi
pertentangan yang luar biasa ya, penolakan yang luar biasa kalau pemilihan itu dilakukan di DPRD ya. Nah, kemudian perjalanan ini akhirnya titik kompromi. Sepertinya koalisi Merah Putih juga sudah sepakat secara substansi bahwa mereka akan mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Sehingga prediksi saya dengan konstelasi seperti itu, dengan konstelasi yang ada sekarang ini, pemilihan kepala daerah itu akan secara langsung. Oke. Bung Deddy, Ya. sekarang kita tiba di games. Saatnya untuk games. Are you ready, Ya. Bung Deddy? Ready lah, insyaallah ya. Alright, prepare yourself, Bung Deddy. Ini Ya. akan diberikan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, ada 10 pertanyaan, tapi tolong dijawab dengan singkat, cepat, tanpa harus menarik nafas. Oke, siap ya. Kita hitung sampai hitungan ketiga, mundur ya, counting down. 3, 2, 1. Partisipasi masyarakat, Masih semu, kebijakan publik, elitis, pelayanan tidak satu pro rakyat, atap, pelayanan satu atap, pelayanan tetap banyak meja, BBM turun, sembako, naik harganya, proses kebijakan publik, prosesnya elitis juga, rakyat atau pejabat, rakyat dirugikan atau diuntungkan, dirugikan, kebijakan bijaksana atau bijak sini, lebih banyak bijak sini, pro demokrasi atau pro rakyat, harus pro rakyat, pelayanan prima. belum terima. Oke. Oh, luar biasa. Ternyata partisipasi masyarakat hanya semu ya. Semu. Dan kebijakan publik tadi masih Elitis ya. masih elitis. Oke, luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, Yudit Samanta bersama dengan Dr. Deddy Hermawan MSI masih berbicara masalah wajah kebijakan publik kita, terutama di Lampung ya. Bung Deddy, sekarang masuk ke pertanyaan gini Bung Deddy. Kalau tadi kita bicara kebijakan publik secara umum di tanah air, coba sekarang kita melihat bagaimana wajah kebijakan publik ataupun pelayanan publik di sang bumi Ruwajurai. Kira-kira apa sih sebenarnya membedakan pola kebijakan publik saat Orde Baru dan Orde Reformasi sekarang di Lampung?
Eh, Kenapa harus mengernyitkan dahi? Begini, Agak karena susah. saya membandingkan Oke. ya dengan provinsi, kabupaten, kota di daerah lain ya. Banyak yang bersaing untuk mencapai prestasi pelayanan publik, mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak gitu kan, melakukan terobosan inovasi pelayanan gitu kan, kayak Jakarta, Solo, Surabaya gitu kan. Nah, di Provinsi Lampung itu miskin terhadap inovasi-inovasi pelayanan publik. Sehingga ini terbukti dengan hasil survei yang dilakukan oleh Ombudsman, itu hampir sekitar 80% satker ya, ambil sampel di provinsi dan di kota itu belum memenuhi standar pelayanan publik, belum pro terhadap pelayanan publik, belum taat terhadap undang-undang pelayanan publik. Gitu. Ini wajah pelayanan publik di Provinsi Lampung. Oke. Itu yang real ya, kita survei dengan Ombudsman pada saat itu, gambarannya seperti itu. Oke. Jadi secara kelembagaan aja belum menampilkan karakter pelayanan publik, belum lagi nasib masyarakat yang dilayani gitu kan. Jadi secara performan kelembagaan aja tidak pro terhadap pelayanan publik. Apalagi kita bicara soal bagaimana responsivitas atau perlakuan mereka dalam melayani masyarakat itu masih jauh. Ini yang kemudian kalau tadi tanya apa perbedaannya, ya kan, pada Orde Baru dan Orde Reformasi. Memang Orde Baru kan yang paling itu pemerintah itu minta dilayani. Sekarang juga masih minta dilayani. Cuma memang sekarang dengan Orde Reformasi ini memang ada sebuah gerakan untuk pemerintah itu agar merubah paradigmanya. Paradigmanya mereka harus sebagai pelayan publik. Jadi yang dilayani itu betul-betul masyarakat, bukan pimpinan, bukan menganggap gubernur, kepala dinas itu juga bukan mereka yang semata-mata dilayani, tapi yang harus dilayani itu adalah masyarakat. Gitu. Nah sekarang memang sudah banyak terobosan-terobosan, ada lembaga ombudsman, ada undang-undang pelayanan publik, ya, ada standar pelayanan publik, ada rekrutmen CPNS berbasis IT, electronic government. Ini tentu inovasi-inovasi secara nasional ya, yang merupakan terobosan-terobosan. Beda dibandingkan Orde Baru. Di Orde Reformasi ini tentu banyak perbaikan-perbaikan pelayanan publik ya, berbasis IT, transparansi, akuntabel gitu kan. Nah cuma memang yang kita harapkan bagaimana Provinsi Lampung ini dan seluruh kabupaten kotanya juga sinergis ya dengan semangat reformasi 98 ini. Ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu dari gubernur yang baru, dari wali kota, dari bupati-bupati untuk melakukan terobosan-terobosan itu. Jadi tanpa harus didesak oleh publik, ya, tanpa harus menunggu pemberitaan media misalnya, tanpa harus menunggu opini publik melalui jejaring media misalnya, jaring sosial gitu. Jadi inovasi itu yang dinanti-nanti oleh masyarakat selama ini. Bung Dedi, jika itu yang terjadi, apakah ini karena keterbatasan bisa dibilang pengetahuan sumber daya manusianya atau sistemnya yang masih belum berjalan nih? Kelambatan reformasi pelayanan publik itu memang rumit ya. Satu sisi warisan Orde Lama itu masih bercokol. Tidak hanya warisan SDM, termasuk warisan mindsetnya. Mindsetnya itu masih mindset yang klasik, yang merumit, yang minta dilayani, yang pemborosan, yang terlalu kaku dengan prosedur, yang tidak responsif, itu masih menggejala di tubuh birokrasi. Nah ini yang mau dibersihkan. Nah setiap kebijakan-kebijakan untuk membersihkan budaya-budaya lama ini timbul resistensi, penolakan, membuat modus baru untuk melakukan korupsi. Korupsi pelayanan, korupsi kinerja dan sebagainya. Nah ini yang membuat terjadi pelambatan di dalam reformasi pelayanan publik. Kemudian juga faktor variabel pemimpin, bahwa masyarakat menempatkan pemimpin juga karena nggak berdasarkan rekam jejak, akhirnya yang terpilih pemimpin yang nggak pro terhadap reformasi. Itu juga ada variabel itu. Seperti kita lihat di tayangan ini ya, termasuk pelayanan publik yang masih ini pelayanan transportasi publik ya yang buruk begitu. Iya, kan? Kemarin juga sempat terjadi ya manusia gerobak itu ya Bung Dedi ya. Betul, nah, jika ini yang terjadi, kalau menurut Bung Dedi, apa saja kebijakan atau katakan pelayanan publik yang rapotnya merah
kuning atau hijau. Ini apa saja nih Bung Deddy? Kalau kita berdasarkan pada kriteria dari penilaian ombudsman, memang dia buat kriteria merah, kuning, hijau. Yang the best itu tentu yang hijau ya, yang masih perlu perbaikan yang kuning, dan yang paling buruk yang merah. Mayoritas merah sebenarnya, hampir di semua satker yang melakukan pelayanan ya. Tapi yang sudah mulai agak hijau itu kalau di provinsi itu layanan perizinan modal itu sudah bagus ya. Kalau di kota itu ada pelayanan kesehatan juga bagus ya, di rumah sakit kota itu juga bagus gitu. Jadi memang layanan-layanan yang sifatnya langsung ya, seperti pelayanan kesehatan itu memang rapornya sudah agak bagus. Sudah mulai hijau. Layanan administrasi pendudukan juga sudah mulai bagus ya. Sudah mulai hijau. Sudah mulai hijau. Tapi layanan-layanan lain seperti misalnya layanan di bidang pariwisata, di bidang perhubungan ya, kemudian di bidang pendidikan itu juga relatif masih kuning. Dan kemudian ya di satker-satker lain juga masih merah, belum banyak perbaikan. Ini memang butuh sebuah pembenahan secara kontinuitas, nggak bisa dalam 1 tahun. Support kebijakan, support pemimpin, support anggaran itu sangat diperlukan di sini. Bung Deddy, jika demikian apa dan bagaimana, boleh tahu nggak nih Bung Deddy, perbaikan pelayanan dan kebijakan publik di Lampung agar sesuai dengan semangat reformasi dan agar berkah tentunya Bung Deddy? Ya saya pikir simpel aja sebenarnya. Sudah ada undang-undang pelayanan publik, sudah ada peraturan pemerintahnya, sudah ada juga peraturan turunannya. Nah pemimpin, ya, kepala daerah itu tinggal meneguhkan komitmennya dan kemudian dalam tanda petik menginstruksikan dan kemudian mengawal secara ketat, secara berkala semua satker itu agar mentaati undang-undang pelayanan publik dan turunannya. Nah ini kalau dilaksanakan secara intens, diawasi langsung oleh gubernur secara intens, kemudian kepala daerah juga membuka ruang pengaduan, ya saya pikir dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan ada sebuah perbaikan yang signifikan. Ya kan? Dan komitmen ini juga mesti diikuti tadi komitmen anggaran, kebijakan anggaran. Kalau nggak diikuti itu, kemudian menempatkan SDM juga melalui proses yang transparan, akuntabel, yang profesional, nah itu nanti juga akan turut membantu percepatan reformasi pelayanan publik di Provinsi Lampung. Terima kasih banyak Bung Dr. Deddy Hermawan MSI sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bersama di program tamu kita hari ini. Baik pemirsa Sindo TV Lampung, kembali mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan kebijakan publik kita, wajah kebijakan publik itu benar-benar bisa mengambil kebijaksanaan yang bijaksana dan juga bijak sini. Saya Yudit Samanta untuk Sindo TV Lampung, sampai jumpa.